dia menjadi orang yang harus terus terbelenggu di dalam sana dengan sakit yang dideritanya sakit jiwa gitu ya kayak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu menghantui saya, sehingga dari situ saya mulai sering ngobrol, sering ikut seminar psikiater gitu. Kemudian saya ikut seminar-seminar yang nafasnya nafas ke kejiwaan manusia, dan masya Allah luar biasa. Jangan cari kemana-mana kayak di Islam tentang kejiwaan manusia itu sudah lengkap. Islam itu agama yang sempurna, betul? Yakin? Yakin. Semua hal, semua tanpa terkecuali jiwa dan raga kita, semuanya ada di sana, semuanya ada dalam Islam. Hanya yang jadi pertanyaan, mau atau enggak kita mempelajarinya, mau atau enggak kita ikut belajar di dalamnya. Itu yang jadi pertanyaan untuk kita. Teteh-teteh datang ke sini, Allah nggak tahu apa yang kita alami. Emang Allah nggak tahu luka-luka kita? Allah tahu, gitu. Terus kenapa kita sampai pada akhirnya ada kejadian-kejadian tadi mengambil alih haknya Allah untuk mewafatkan kita, mengambil alih ranahnya Allah untuk mematikan kita? Seberani itu kita sama Allah. Bahkan iblis saja untuk menggoda manusia itu izin sama Allah kan? Ya Allah, iya, saya menerima kalau saya akan diazab sama Engkau, dimurkai sama Engkau, dan saya akan hidup di neraka. Tapi Allah, satu permintaan saya, izinkan saya untuk menggoda anak Adam sampai kiamat, sampai saya bisa membawa mereka kepada neraka dan menemani saya di neraka. Iblis kan izin sama Allah, gitu. Ada adabnya ke Allah. Kita menganggap Allah nggak ada, merasa bahwa setiap masalah yang datang ketika kepada kita menghimpit begitu besar, begitu kita merasa bahwa ya Allah, udahlah, ini mah akhir hidup saya, sehingga memilih untuk bunuh diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang sebenarnya hilang? Apa yang sebenarnya hilang dari diri orang-orang tersebut? Bahkan kalau saya baca komenan-komenannya, teh, aku belum seberani kamu, tunggu aku ya. Ya Allah, saya sedih. Gaya itu kenapa? Mungkin sering dibiasakan untuk melihat hal-hal yang nyata, sehingga kita tidak percaya atau masih gampang gitu ya dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang tadi yang kita belum bisa lihat saat ini. Hari ini kita ada di dunia, akhirat bagi kita kelihatan gak? Tapi ada gak akhirat? Ada. Yakin? Yang di atas yakin ada akhirat? Tapi masih suka maksiat gak? Masih. Berarti keyakinannya belum utuh, gitu ya teh. Jadi apa yang hilang tadi? Kadang kita mungkin gitu ya sering dibiasakan untuk melihat hal-hal yang nyata gitu, sehingga untuk hal-hal yang belum ada di depan kita nggak percaya. Tadi efeknya apa? Merasa sendiri, ngerasa semuanya nggak akan beres, dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan itu tadi ketika klien-klien terapi saya datang gitu, cuma satu benang merah yang saya dapatkan, yaitu adalah mereka nggak yakin sama Allah 100%. Karena orang yang yakin sama Allah 100% tercermin dalam kehidupannya. Dia nggak gampang galau, dia nggak gampang marah, dia nggak gampang putus asa, dia nggak gampang menyerah. Kenapa? Karena punya Allah. Atau udah punya Allah apa lagi? Itu bukannya Allah yang maha besar, gitu. Maka ketika kita punya keyakinan bahwa ada Allah yang maha besar, semuanya kan kita lihat kecil. Bahkan mungkin orang lain melihatnya besar. Tapi karena kita punya Allah yang maha besar, maka kita menganggap semua hal menjadi kecil, gitu ya teh ya. Jadi keyakinan kepada Allahnya nggak utuh 100%, sehingga itu yang membuat dia kehilangan dirinya, kehilangan fungsi dirinya sebagai hamba. Itu yang mungkin juga perlu kita pelajari. Itu juga mungkin yang perlu kita dalami. Kita teh posisinya apa di dunia, dan Allah teh sebagai apa? Kita ini kan makhluk. Kalau makhluk berarti yang diciptakan, dan ada Khalik itu yang menciptakan. Artinya kita ini tidak berjalan sendiri tadi.
Kita ini diperjalankan untuk setiap fase-fase kehidupan yang kita dapatkan itu diperjalankan oleh Allah, dan Allah tahu A, B, C, D sampai Z-nya. Maka yang perlu kita benarkan adalah apa? Tadi mindset bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sepelik apapun masalah yang datang, sesulit apapun keadaan yang menghingit, kita akan selalu yakin bahwa Allah ada bersama kita. Komitmen kita kepada Allah sampai nanti Allah panggil kita pulang. Masalahnya kita mau pulang dalam keadaan seperti apa? Ya pengen dalam keadaan terbaik atau keadaan terbaik? Atau masih ada kita melakukan sesuatu karena kita pengen divalidasi oleh manusia, kita pengen dianggap hebat, kita pengen dianggap luar biasa, sehingga kita melakukan sesuatu dengan semangat ketika ada pujian, atau kita jadi depresi karena gak ada pujian. Memenuhi komitmen dia dengan Allah untuk memenuhi segala apa yang Allah kehendaki atas dirinya, dan gak bertanya-tanya, ya Allah kenapa saya belum kaya, ya Allah kenapa saya belum nikah. Untuk segala hal yang di luar kehendak kita atau yang sudah jadi kehendak Allah, kita pasrah, kita ikhlas. Sudah pun seperti itu. Barangkali kita lupa dengan komitmen kita sama Allah. Padahal di saat kita sholat, kita sering mengazamkan itu sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah tahu belum pemaknaan itu? Atau kita hanya sekedar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan matiku hanya untuk Allah. Dalam sehari berapa kali kita pulang kalimat tersebut yang sangat berat, ujian kesukaran, ujian kesulitan, ujian yang betul-betul menghimpit jiwa. Di mana biasa jiwa kita? Ke Allah? Ingat lagi ke Allahnya atau enggak? Kadang kebanyakan dari kita ketika diuji dengan kesulitan, kesempitan, keberhimpitan gitu ya, semuanya rasanya sesak, kita menyalahkan orang di sekitar kita. Kita menyalahkan siapa yang menyebabkan ini terjadi. Ngaku gitu nggak Bu? Siapa yang menyebabkan ini terjadi? Sehingga pada akhirnya yang timbul adalah apa? Kita memendam kebencian, kita memendam rasa kesal, kita memendam unek-unek sama orang lain. Ibu-ibu di sini ada yang punya penyakit hipertensi? Jom? Ada yang punya penyakit lambung? Wah banyak. Kalau paling banyak kalau perempuan penyakit lambung 90% penyakit fisik itu mulainya dari mana? Dari pikiran. Itu udah tahu. Terus kenapa mikirin terus? Dan kepikiran teh, gitu ya? Dan kepikiran teh. Ada, kita harus bisa mulai mengelola mana yang harus kita pikirin, gitu ya? Atau mana yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gitu. Karena kalau semuanya kita pikirin, bukan cuma kepala yang sakit teh, dada, punggung, perut, kaki, semuanya kita sakit, gitu ya teh ya. Jadi nanti kalau misalkan ke dokter teh mesti ibu itu terdapat naon, gitu kata dokter teh ya, gitu ya. Itu salah satunya adalah karena faktor tadi, banyak itu adalah faktor-faktor di luar raga gitu, yang mulainya dari pikiran, yang mulainya dari hati, dari unek-unek yang gak sampai. Ada orang datang ke saya teh, saya mah kami udah gak nangis selama 3 bulan, 4 bulan kalau nggak salah. Orang pasti melihat ini, Insya Allah luar biasa kami kelihatan dalam menangis. Tapi ketika ditanya satu pertanyaan, kemudian saya ketuk di bagian terapinya gitu, di bagian dimana kalau itu diketuk itu bisa membangkitkan memori alam bawah sadar, ngejerit teh. Jadi kalau kita menganggap bahwa air keluar gampang keluar air mata itu adalah cengeng,
Itu salah. Allah nyiptain itu nggak ada yang sia-sia, betul nggak? Termasuk air mata. Air mata itu diciptakan sama Allah biar apa? Ya biar meringankan apa yang belum bisa kita lisankan itu lewat air mata. Dan gaplongnya biasanya kalau kita hanya penumpang otak gitu ya kan. Terus kemudian air matanya tuh nggak netes, tuh kayaknya gaplong aja. Bener nggak? Justru air mata itu yang diciptakan untuk seperti itu ya, untuk membantu hal-hal yang nyesek di dada itu dibantu dikeluarkan lewat air mata. Dan jadi bahasa air mata lebih ketika diuji dengan orang lain yang bikin kita merasa terhina itu, dia akan melihat keterjadian itu kepada siapa orang yang terlibat di dalamnya. Paham kan? Sekali lagi ketika nih contohnya orang yang lupa komitmennya sama Allah, itu dia bakalan gini. Ketika ada orang yang nyakitin, ketika ada orang yang menghina, ketika ada orang yang mencaci kita akan lihatnya, oh dia mencaci saya, dia menghina saya, dia membuat saya sakit, hati saya remuk retak tak bertuan, hati saya remuk retak sakit banget, saya gak mau lagi ketemu orang itu. Kita lupa bahwa segala keterjadian itu diizinkan terjadi sama Allah. Yakin gak itu? Yakin. Kalau sudah yakin bahwa segala keterjadian itu diizinkan terjadi itu karena Allah yang mengizinkan. Karena kalau Allah mau izin itu gak akan terjadi teh. Yang kedua, naik levelnya. Ketika kita sudah yakin segala sesuatu terjadi atas izin Allah, naik levelnya. Apapun yang Allah izinkan terjadi itu pasti baik. Sekali lagi ya, apapun yang Allah izinkan terjadi pada diri kita itu pasti baik, meski datang kepada kita dalam bentuk yang paling menyakitkan, dalam bentuk yang paling pahit sekalipun, ada kebaikan di dalamnya. Atau teteh gimana, saya dicaci, dihina, dimaki sama orang, kebaikannya dari mana teteh? Jika teteh mikir Allah, kamu cari kebaikan di dalamnya apa? Gitu teh. Jadi gini, beda ya. Kebenarannya datang dari Allah, gitu ya. Al-haqqu birabbikum, yang hak itu datangnya dari Allah. Jadi kebenarannya, kejadian itu datang dari Allah. Meski kita rasanya nggak nyaman dengan perasaan itu, kita nggak enakan dengan kejadian itu, maka kebaikan adalah kita mencari hikmah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu benar, meski nyampe ke kita dalam keadaan pahit, menyedihkan, sedih, capek, gitu ya. Kita yang cari di situ apa kehendak Allah di balik kepahitan yang saya alami. Dan kadang Allah tuh menguji, ya suka-suka Allah ya, nggak Allah yang maha memiliki kita gitu. Kadang Allah menguji gitu ya dengan kepahitan. Coba cek kita habis ngelakuin apa nih ketika Allah menguji kita dengan kepahitan atau hal-hal yang bikin kita nggak nyaman. Coba dicek. Karena biasanya Allah lagi pengen manggil kita, yang nyakitin hati kita, siapa orang yang dulu pernah bikin kita jadi terpuruk, kita tuh gak akan ingat. Jadi perasaan itu hanya ada sampai di dunia teh. Rasa sakit, kecewa, sedih, semuanya hanya ada di dunia. Ketika kita dipanggil pulang sama Allah, rasa itu kita tinggalin. Tapi yang terbawa sampai kita di alam akhirat apa? Respon dari kita merasa. Jadi gini, ada stimulusnya contohnya orang yang nyakitin kita, orang yang nyakitin kita, kita sakit hati perasaannya, gitu. Kita lebih memilih untuk membalas, misalkan kita membalas apa yang sudah dia lakukan sama kita. Contoh, ada orang yang ditanya kapan nikah, saking jenuhnya ditanya kapan nikah, dia pada akhirnya membunuh orang itu. Nah, sakit hati. Punya hati ada dalam berbicara tuh harus seperti apa, yang baik-baik atau enggak dia. Nah, tadi ketika si A ngehina-hina terus gitu, si B misalnya ngebunuh. Nah, yang akan kita
pertanggungjawabkan di hadapan Allah nih, saat kita berhadapan sama Allah di mahkamah pengadilan Allah, itu Allah gak akan nanya dia ngapain kamu, enggak. Yang Allah akan tanya kepada kita, kenapa kamu bunuh dia? Ya Allah tuh dari itu juga menghina saya, kan kamu bisa nggak nanggepin. Ya, kita selalu punya dua pilihan. Allah tuh gak zalim, Allah selalu ngasih kita dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih kita dua jalan, fujur atau takwa. Kita memilih yang mana? Kita memilih yang mana, jalan fujur atau jalan takwa? Ada orang-orang yang nyebelin banget. Emang sama Allah dikirim buat kita biar apa? Biar bikin potensi sabarnya kita terus naik. Gimana kita bisa tahu kita sabar kalau nggak ada ujian dari orang-orang tersebut? Gimana kita bisa tahu bahwa kita ini pribadi yang sangat solih kalau tidak dihadirkan orang-orang yang memuji kesolihan kita atau kesabaran kita? Gitu ya teh ya. Jadi perasaan itu, rasa sedih, senang, kecewa dan lain-lain itu nggak dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah respon saat kita merasakan perasaan itu, apa itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yakin gak kalau kita akan berpulang kepada Allah? Yang nanti pulang ke Allah teh raga kitanya nih, gitu ya, menghadap ke Allah? Bukan, karena raga kitanya makan hancur. Ketika kita berada di tanah juga hancur teh. Yang berpulang kepada Allah, yang menghadap kepada Allah adalah jiwanya. Maka usahakan kita bisa berpulang kepada Allah dalam kondisi jiwa yang mutmainnah, sebagaimana Allah bilang di Quran surat. Dan ketika bahkan ketika ketemu, jangankan ketemu, ketika dengar nama orangnya aja yang mungkin dulu berkontribusi dalam rumah kita biasa aja rasanya, gak jadi ada sesuatu yang pengen nutup gitu dari situ, enggak gitu ya teh ya. Jadi kenapa? Karena dia juga punya berkat. Maka mudah-mudahan pulang dari sini ketika ada orang yang nyakitin hati kita, yang bikin batin kita sakit, kita jadi punya jeda dulu berpikir, oh ya Allah, sesungguhnya dia juga punya luka. Bantu ya Allah untuk dia bisa menyembuhkan lukanya, sehingga lisannya bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik gitu ya, itu berasal dari hati yang baik. Kalau kemuliaan manusia itu terletak pada apa? Terletak pada komitmennya terhadap Rohnya, terletak pada bagaimana dia bermujahadah, bagaimana dia sekuat mungkin memenuhi komitmen itu kepada Allah. Dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, segala hidupnya dipersembahkan oleh Allah, ridho atas segala ketetapan Allah, ridho atas apa yang menjadi jalan hidupnya, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan takdir Allah, tapi ridho ya Allah bahwa ini yang terbaik untuk saya. Tapi ridho ya Allah bahwa ini pasti akan membuat saya jauh lebih mulia di hadapan Engkau. Sehingga ya Allah, ujian apapun yang datang dari Engkau, saya terima. Baik dalam bentuk yang paling menyakitkan atau dalam bentuk yang paling membahagiakan, saya terima ya Allah. Orang yang kehilangan kemuliaan dirinya, yaitu orang-orang yang melupakan bahwa pernah kita berkomitmen kepada Allah dan dia tidak berusaha untuk memenuhi itu, tidak mencari ilmunya, tidak bermujahadah untuk ujian-ujian yang Allah berikan, sibuk mengomentari orang lain, sibuk untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, sibuk merasa insecure ketika tidak bisa seperti orang lain, sibuk meratapi dirinya sendiri padahal nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita lebih besar. Lupa akan nikmat Allah, lupa akan apa-apa yang sudah Allah beri, yang itu tidak ternilai oleh nominal terbesar di dunia ini sekalipun. Orang yang kehilangan dirinya adalah orang yang tidak berintegritas sebagai seorang hamba kepada Kholiknya. Orang yang kehilangan diri, orang yang kehilangan kemuliaan dirinya karena dia tidak bermujahadah untuk memenuhi komitmen dirinya dalam keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teteh-teteh, kalau misalkan teteh tahu bahwa Allah begitu sayangnya sama kita, bahkan tadi salah satu kezoliman yang
dilakukan oleh manusia adalah kezaliman ketika kita berprasangka buruk sama Allah, menganggap bahwa keterjadian ini Allah izinkan karena Allah pengen nyiksa saya di dunia. Padahal kalau kita tahu ada sebuah ayat kursi, sebuah hadis kursi dari Allah, ketika suatu hari gunung, laut, langit marah sama manusia karena apa? Karena manusia berlaku sangat buruk kepada Allah. Karena manusia begitu zalim sama Allah. Suatu hari gunung pernah berkata, "Ya Rob, biarkan aku menghancurkan." Silakan tutup matanya dalam keadaan tenang. Tutup matanya. Yang di atas seluruh bisa tenang. Tutup matanya. Tarik nafas ke dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut sambil berada di sini. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas lagi dari hidung. Keluarkan sambil berada. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut sambil berada. Astagfirullahaladzim. Siapa yang punya hajat silahkan diminta. Saya yang bikin, dia kata
Satu ya. On. Iya, makasih. Ini rasa apa? Rasanya rasa ini.